Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Ngaji IT, ngoprek agar teruji IT. Kenalin, nama saya Audia Martia dari SMK Harapan Bangsa. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya acara. Kali ini pemateri kita adalah Kak Nicholas Leonel yang akan membawakan materi yang berjudul Membangun Web Server dengan Linux Server. Diharapkan kepada para peserta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu dan mematikan mic-nya agar tidak mengganggu pemateri saat menjelaskan nanti. Untuk Kak Niko, bagaimana? Apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Oke. Untuk membersihkan waktu, kita akan masuk ke materinya. Untuk Kak Nicholas, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nicholas Leonel. Saya bersekolah di SMK Harapan Bangsa dari jurusan TKJ bagian 3. Pada Ngaji IT Day 12 kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berupa sebentar. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang web server. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah mendengar apa istilah ini, web server ini. Mungkin ada beberapa juga yang sudah pernah terjun ke dalamnya, entah mengenal lebih dalam ataupun membuat web server ini ya. Tapi saya juga yakin beberapa di antara kalian di sini belum ada yang begitu mengenal lebih dalam apa itu web server. Jadi pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan sedetail dan semampu saya mengenai apa itu web server. Jadi isi dari materi hari ini ialah yang pertama pengenalan tentang web server itu sendiri. Yang kedua, sejarah tentang web server bagian Apache, karena bagian dari Apache itu adalah inti dari materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang ketiga adalah jenis-jenis atau contoh web server. Yang keempat, apa itu Apache Web Server. Dan yang kelima adalah lab. Dan ini adalah bagian terakhir pada saat saya akan melakukan praktek nanti. Jadi apa sih web server itu? Web server adalah sebuah program komputer yang berfungsi untuk melayani permintaan atau request dari klien untuk mengakses halaman web atau layanan web lainnya. Web server bekerja dengan menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dan mampu menangani permintaan dari berbagai jenis klien seperti browser web, aplikasi mobile, dan perangkat IoT. Jadi seperti contohnya pada saat kalian mengakses sebuah aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, itu sebenarnya yang di dalamnya, yang bekerja di baliknya adalah web server. Jadi kalian sebagai user itu masuk ke dalam aplikasi itu dengan web server yang dalam keadaan online, berjalan online dan berjalan gitu ya. Jadi web server ini akan mengirimkan respons ke user. Jadinya kalian bisa menikmati isi dari web server yang sudah dibuat sebelumnya itu. Seperti itu. Sebagai contoh, ketika kita mengakses sebuah situs web, browser akan membuat permintaan HTTP ke server yang menjalankan situs web tersebut. Web server kemudian akan merespons permintaan tersebut dengan mengirimkan file HTML, gambar, atau konten lainnya ke browser yang dituju untuk ditampilkan. Jadi sebelum web server ini dimasukkan ke dalam internet yang luas ya, sebelum dalam keadaan online, web server itu dibuat terlebih dahulu, disusun sedemikian rupa agar sekiranya bisa berjalan secara normal dengan bug yang cukup minim, dan kemudian disisipkan file-file HTML yang diperlukan seperti Java, CSS, C++, Ruby, dan lain-lain. Kemudian bisa diisi gambar dan konten-konten lain seperti video. Begitu. Jadi berikut adalah beberapa contoh web server yang cukup populer di dunia untuk saat ini.
Yang pertama itu ada Microsoft IIS, yang kedua ada NGIX, dan yang ketiga adalah Apache. Nah, mungkin beberapa di antara kalian bakal bertanya, kenapa saya hanya menampilkan ketiga web server ini saja? Jawabannya sebenarnya simpel saja. Ketiga web server ini merupakan jenis-jenis web server yang paling banyak dipakai dan paling populer di dunia untuk saat ini. Microsoft II sendiri dipakai oleh Microsoft itu sendiri dan beberapa perusahaan besar. NGIX sendiri dipakai oleh TikTok, dan Apache merupakan yang paling banyak dipakai. Salah satu contohnya adalah Twitter, Netflix, Cisco, LinkedIn, dan Intel. Ya, jadi kita akan menuju lagi ke sejarah tentang web server bagian Apache. Bagaimana ditemukannya Apache, kapan pertama kali ditemukan, siapa penemunya, apa tujuannya, dan kenapa bisa sangat populer hingga saat ini. Apache pertama kali dikembangkan oleh sekelompok pengembang dari National Center of Supercomputing Applications atau NCSA. Pada awal tahun 1990-an, tim ini dipimpin oleh Brian Behlendorf, yang saat itu masih menjadi mahasiswa di Universitas Illinois. Pada tahun 1995, ketika tim pengembang NCSA tidak lagi berfokus pada pengembangan Apache, beberapa anggota tim memutuskan untuk membentuk kelompok pengembang independen yang kemudian dikenal sebagai Apache Group. Kelompok ini kemudian memperkenalkan Apache 1.0 pada bulan April 1995, dan sejak saat itu mereka terus mengembangkan web server tersebut. Apache menjadi sangat populer di antara para pengembang web dan administrator sistem karena keandalannya, kecepatannya, dan kemampuannya untuk dijalankan pada berbagai platform seperti sistem operasi Linux, Windows, dan macOS. Pada tahun 1999, Apache Software Foundation didirikan untuk mengelola dan mengembangkan proyek Apache. Hingga saat ini, Apache terus dikembangkan dan digunakan oleh banyak organisasi dan individu di seluruh dunia sebagai salah satu web server yang paling andal dan terpercaya di dunia. Sejak awal, tujuan utama Apache adalah untuk menyediakan web server yang berbasis open source dan dapat diakses secara gratis. Selain itu, Apache juga didesain agar mudah dikonfigurasi dan dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis aplikasi dan teknologi web. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Apache telah menjadi salah satu server web yang paling populer dan paling banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk oleh banyak perusahaan besar dan organisasi pemerintah. Ya, kita akan masuk ya ke sesi praktek untuk web server ini. Jadi akan saya hentikan sementara share screen-nya. Suaranya masih di mute, Nick. Oh, iya, maaf sebelumnya. Saya ulangin lagi. Jadi sebelumnya saya sudah menginstal Debian 10 ini. Ya, mengapa saya menginstal Debian 10 ini sebelumnya? Karena yang pertama, ini bukan materi yang memang harusnya dibahas ya. Jadi saya rasa ini bukan bagian dari materi yang harus saya sampaikan. Dan kedua, waktu instalasinya cukup memakan waktu di bagian akhir, apalagi pada saat finishing installation, itu cukup memakan waktu. Jadi saya akan sampaikan saja inti-intinya pada kali ini. Oke. Jadi pada saat kalian sudah menginstal Debian 10 ini atau sebelum menginstal ya, yang penting dimasukkan dulu ISO-nya, kalian pergi ke settings, klik network, dan ubah attach to-nya ke host only adapter. Klik advance,
Lalu promiscuous mode-nya diubah ke allow all. Setelah itu kabel connected-nya dicentang ya. Silakan kalau sudah klik OK, kalian bisa minimize dan kalian bisa run sistemnya. Di sini sudah ada sistem yang sudah jadi saya bisa langsung praktekkan saja. Oke. Jadi di sini kita akan masuk ke dalam terminal ya. Saya akan coba perbesar. Oke. Nah, di sini kita masih jadi sebagai user biasa, jadi kita perlu login ke root dengan matikan sup, lalu masukkan password yang sebelumnya sudah dibuat. Oke, kita sudah masuk. Jadi kita mulai saja proses instalasi. Semoga berjalan lancar. Jadi kalian ketikkan dulu di sini menu /www/network/interface. Oke, di bagian sini kalian ubah dari auto LO ini menjadi auto NP0S3. Di bawahnya juga diubah sama, tapi yang di bawahnya ditambahkan INET, gitu. Klik enter, lalu di bawahnya tambahkan lagi address. Masukkan di sini alamat IP yang kita inginkan. Saya akan menggunakan 10.10.10.1. Bawahnya lagi, masukkan 255.25.255.0. Jika sudah, silakan tekan Ctrl X, kemudian Y dan enter. Oke, jadi kita akan melakukan restart network dengan perintah /etc/init.d network Nah, sudah oke. Jadi kita akan lanjutkan dengan melakukan instalasi paket Apache 2-nya dengan mengetikkan command apt install Apache 2. Ketikkan dia. Nah, di bagian atas ini kalian klik device ya, optical drive, dan kalian pilih ISO-nya dulu ya, Debian 10 di sini. Kalau sudah, silakan klik enter. Kita tunggu. Oke, selanjutnya kita akan pastikan bahwa paket Apache 2 ini sudah terinstall ya. Jadi kita akan masukkan komen bpkg, spasi -l, spasi Apache 2. Oke, jadi tanda bahwa Apache 2-nya ini sudah terinstall ya, di tulisan Apache 2 di bawah sini, di kiri bawah, itu I-nya sudah ada 2. Kalau I-nya sudah 2, artinya paket Apache 2-nya sudah terinstall. Jadi kita akan lanjutkan lagi dengan masukkan komen cd /etc Apache 2 strip available. Oke, kemudian masukkan komen ls di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan copy file ya, agar file yang 000 default.conf ini berubah namanya menjadi nama file yang kita inginkan. Jadi kita langsung masukkan saja komen cp 000 default. Jadi masukkan nama file yang kita mau, yang kalian mau. Saya akan menggunakan nama saya sendiri, bolas.conf. Kemudian enter. Coba kita ls ya. Ya, sudah. Jadi selanjutnya kita akan masuk lagi ke dalam file ini dengan ketikkan nano bolas
Sebentar. Oh. Ya, jadi di bagian server admin sini, kalian silakan ubah menggunakan alamat email kalian. Saya akan menggunakan alamat email terlebih dahulu. Oke. Dan kemudian di bawahnya ada dokumen root/var/www/html. Yang ini tidak perlu diubah ya. Yang penting kita ingat saja lokasinya ada di mana. Jika sudah, tekan Ctrl X, G, kemudian Enter. Nah, sekarang kita akan langsung saja pindah ke directory HTML dengan komen cd /var www seperti yang tadi ya. Maaf. Oke, sudah ada di directory. Kemudian kita akan ketikkan ls sini index.html. Nah, di sini ada file default yaitu index.html yang akan kita edit. Jadi kita akan masukkan komen nano index.html. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ada banyak sekali ya file-file HTML yang sebenarnya sedang kita tidak butuhkan sekarang. Jadi akan saya hapus di sini dengan menekan Ctrl A. Sebenarnya bisa diblok semua, tapi saya lupa bagaimana caranya. Jadi saya lakukan secara manual. Mungkin akan sedikit memakan waktu, jadi kita tunggu saja sebentar. Oke, sudah. Jadi di sini saya akan membuat kode HTML itu sendiri. Jadi saya akan masukkan sini yang mudah-mudah saya. Jadi mungkin di sesi kali ini saya akan kebanyakan diam karena ini sedang memasukkan kode HTML. Jadi, ya, satu, bentar. Satu, ini, Oke. Maaf ya kalau misalnya simpel aja karena saya memang tidak begitu mahir dalam bagian programming seperti ini. Jadi mohon dimaklumi. Jadi saya akan buat seperti ini aja. Ini adalah situs Ngajait by oh, oh ya. Saya tambahkan sedikit variasi di button ya. Oke, kita tutup lagi. Ya.
Kalau sudah ya, silakan kalian tekan lagi Ctrl X di sini, Y, kemudian Enter. Oke, jadi langkah terakhir kita akan restore Apache 2-nya menggunakan command /etc/init.d Apache 2 masih restore. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan masuk ke dalam setting saya di komputer kita. Pergi ke network internet, cari advanced network settings, ke more network adapter options ya. Dan kemudian kalian di sini bisa melihat Ethernet 3. Di sini kalian klik kanan aja, klik properties, lalu kalian langsung aja menuju ke Internet Protocol version 4. Kalian double klik dan pastikan IP address-nya IP address, subnet mask dan default gateway-nya itu sudah selevel atau sama dengan IP yang sudah tadi kita buat. Jadi IP address-nya itu adalah 10.10.10.2, subnet mask-nya itu 255 ya. Jadi kita ubah dulu. 255.255.0 sudah benar. Default gateway-nya itu 10.10.10.1. Jika sudah seperti ini, silakan kalian klik OK aja. Klik OK, kalian bisa menutup tab-nya. Jadi untuk memastikan lagi, silakan kalian pergi ke CMD, lalu lakukan ping ya kepada alamat IP yang tadi sudah kita buat, default gateway-nya. Jadi 10.10.10.1. Oke, sudah merespon. Kita coba sekali lagi untuk memastikan. Oke, sudah merespon. Jadi kalau sudah seperti ini, silakan kalian pergi ke web ya, dan kalian ketikkan 10.10.1. Kalian silakan enter. Nah, sudah seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, saya sebenarnya ada sedikit extension ya dari Google Chrome sini. Jadi ada namanya Webalizer, mungkin tidak terdeteksi ya, harusnya terdeteksi sih. Jadi intinya extension ini bisa memberitahu kita apa teknologi yang ada di balik web ini. Kalau saya kan pakainya Apache ya, dan servernya itu saya menggunakan Debian 10. Jadi ya kurang lebih seperti inilah web server itu. Jadi ini adalah bagian simple yang paling basic, bahkan paling dasar dari sebuah web server. Jadi kalau misalkan kalian penasaran web server yang besar itu seperti apa, sebenarnya hampir sama seperti ini, tapi caranya lebih masif dan lebih kompleks, serta dilakukan oleh para profesional. Jadi minim akan kesalahan dan juga minim akan bug. Ya, jadi kurang lebih seperti itu materi yang saya sampaikan pada hari ini. Bisa kembalikan lagi kepada Audi. Oke, wah thank you banget buat Kak Nicholas atas materinya yang udah disampaikan tadi. Keren nggak sih? Keren dong. Mungkin ada dari teman-teman yang masih belum paham sama materinya yang udah dijelaskan tadi. Boleh bertanya-tanya dengan di kolom komentar atau reaction dengan raise hand ya. Wah, ada pertanyaan nih. Dari Kak Nita Oktaviani. Kak itu masuk di webnya pakai IP. Bisa tidak apabila menggunakan domain? Menggunakan Oke, Kak domain ya. Niko. Ya. Maksudnya diakses secara publik kah dari device lain gitu mungkin maksudnya? Seperti itu bukan? Ini ada koreksian dari Kak Denis Arsyati. Tidak direkomendasikan menghapus interface loopback kalau mau tambah IP. Untuk interface cukup tambah baris baru. Kemudian untuk file 000 sampai default tadi yang di copy menjadi file baru belum di enable juga. Jadinya yang aktif hanyalah default site.
Jadinya email yang diubah tadi juga tidak berpengaruh. Oh, iya. Iya, terima kasih ya buat Kak Denis atas koreksinya. Ada yang bertanya dari Kak Jarwo, speedometer. Izin tanya Bang, misal sebelumnya kita udah bikin codingnya, terus diupload, Apache-nya bisa gak Bang? Kita udah bikin codingannya ya, dan kita upload ke Apache-nya. Sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalau misalnya kalian sudah bikin codingannya di Windows, tadi sih saya sebenarnya sudah coba ya. Mungkin di antara kalian udah ada yang tahu lah gimana caranya, tapi saya belum tahu. Jadi saya bikin codingan HTML di VS Code, sudah bekerja juga, hasilnya sudah ada, tapi pada saat saya ingin copy dan paste ke Linux itu tidak bisa karena berbeda directory mungkin. Jadi tidak bisa diakses. Mungkin bisa sih, mungkin bisa jika diakses lebih dalam. Saya belum sampai ke situ. Terima kasih Kak Niko atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Galang Davian Pradana. Kak izin tanya untuk Apache dan hosting ada kaitannya nggak Kak? Apache dan hosting ya. Eh, ada hubungannya sebenarnya. Jadi ini yang saya tahu aja ya. Eh, apa namanya? Server web itu adalah program yang digunakan untuk melayani permintaan dari browser pengguna dan mengirimkan konten dari situs maksud saya dari situs web server ke browser tersebut. Jadi apa ya kalau bisa dibilang? Jadi hosting sendiri itu merupakan layanan penyewaan tempat untuk menyimpan data ya, situs web di server. Jadi hosting itu menyediakan hard disk, bandwidth, dan sumber daya lainnya untuk menyimpan dan menyalurkan data dari situs web ke pengguna. Jadi untuk Apache dan hosting itu ada hubungannya dan cukup erat kalau bisa dibilang, karena memang benar-benar saling membutuhkan satu sama lain. Begitu. Baik, ada pertanyaan lagi nih dari hamba Allah. Untuk sisi keamanannya bagaimana Kak? Untuk sisi keamanan ya, untuk yang kali ini saya rasa keamanannya sangat rendah. Tapi kalau misalnya kalian penasaran dengan keamanan-keamanan yang ada, keamanan di web server itu yang paling penting ya, setahu saya itu firewall, karena itu bisa membantu kita untuk mengontrol akses ke server dan membatasi traffic yang tidak kita inginkan. Yang kedua itu ada SSL/TLS ya, atau Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. Itu adalah protokol keamanan yang digunakan untuk menginskripsikan komunikasi antara server dan browser, jadi membatasi gitu. Dan yang ketiga itu ada sistem operasi ya, yang seperti sekarang saya gunakan, Debian 10. Jadi perlu diperbarui secara berkala ya. Kalau misalnya ada update dari pusat, itu perlu banget diupdate untuk menjaga keamanan yang ada. Yang keempat itu password. Jadi password yang kuat dan kompleks itu sebenarnya harus digunakan untuk memperkecil upaya pembobolan sistem gitu. Dan yang terakhir yang saya tahu ya, pengaturan hak akses. Jadi pengaturan hak akses itu harus diatur dengan hati-hati untuk membatasi akses user ke file directory yang paling sensitif. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Kanita Oktaviani. Kak, kalau kita mau membuat sebuah web di distro Linux, Ubuntu, kan ada tuh Apache dan Nginx. Kira-kira kalau di Ubuntu lebih bagusan yang mana ya? Sebenarnya saya belum sampai situ, tapi kalau menurut opini saya ya, lebih bagus mana untuk Ubuntu, sebenarnya tergantung dari user, lebih enak yang mana. Tapi kalau saya sendiri lebih enak menggunakan Apache ya, karena ya salah satu jenis web server yang paling populer dan juga yang paling
terkenal. Jadi kalau misalnya saya ada masalah, saya tinggal cari aja di internet atau komunitas, pasti langsung ketemu jawabannya, seperti itu. Oke. Dari hamba Allah lagi nih, ada rekomendasi situs buat pengembangan dari sisi keamanannya? Kalau itu saya kurang tahu sih, tapi saya bergabung sama beberapa komunitas kecil di Discord soal web server Apache ini. Saya lupa nama komunitasnya apa, tapi yang pasti ada di Discord ya. Kecil sih, membernya cuma ada 230 orang kalau nggak salah. Saya sempat nanya-nanya ke situ sama beberapa orang yang udah lumayan punya pengalaman lah soal Apache ini. Mungkin yang lain juga punya tempat tersendiri untuk belajar, mungkin bisa di-share di kolom chat gitu. Saya sih belajar dari situ. Ada yang lain lagi nih, dari Kak Galang Davian. Kak, izin bertanya kembali hubungan di antara ketiga server ini gimana ya? Ini boleh dilihat sendiri, Kak. Niko, dia kirim Iya, foto itu. sebentar ya. Microsoft. Oh, SQL. Sebentar. Hubungan ini. Kalau untuk sampai di sini, saya masih kurang tahu sih. Saya masih belum berani jawab, takutnya iya salah. Saya benar belum sampai sini. Maaf, untuk jawaban itu saya masih belum bisa menjawab. Baik, ini dari Kak Nita lagi. Kak, kalau mau buat web server, harus buat database-nya nggak sih? Ya, pasti. Karena web server itu berjalannya online ya. Tanpa database, web server juga tidak akan bisa menyala. Ibarat kamu akses aplikasi TikTok gitu ya. Kalau database-nya tidak online, ya kamu nggak akan bisa akses aplikasi itu. Hanya ada ikonnya aja. Paling-paling masuk dan ya apa yang di dalam itu buffering semua, bakal muter-muter. Atau bahkan aplikasi kadang-kadang force close sendiri ya. Beberapa aplikasi yang saya tahu begitu. Asal database nggak nyala, dia force close, dia bakal nge-kick kita gitu. Baik, baik. Ini dari Kak Bohori. Bang, untuk Ubuntu dijadikan sebagai server proxy, apa yang paling bagus? Ubuntu dijadikan server proxy, apa yang paling bagus? Apa ya? Sebentar. Eh, ada beberapa opsi sih sebenarnya. Eh, Tergantung ya kepada kebutuhan dan preferensi. Ada Squid ya. Jadi Squid itu adalah proxy server open source yang populer dan cukup stabil ya. Jadi Squid itu menyediakan fitur caching, control access, dan logging yang cukup lengkap. Eh, Sebenarnya ada lagi sih yang enak ya. Apache juga yang tadi yang saya praktekkan. Apache juga punya banyak modul yang bisa digunakan untuk tugas yang berbeda seperti caching, redirecting, rewriting, dan masih banyak lagi. Dan satu lagi yang kakak tahu, HA proxy ya. Jadi HA proxy itu adalah reverse proxy yang bisa melakukan balancing beban. Jadi HA proxy itu menawarkan kinerja yang cepat dan konfigurasi yang mudah digunakan. Kurang lebih seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Kak Ahsanal Huda. Melanjutkan dari pertanyaan hamba Allah, pernah nemu kasus Linux server terserang virus. Pertama kali yang harus antisipasi apa ya, Kak? Kita jawab dulu pelan-pelan di sini. Eh, Kasus sebuah server, kasus Linux server terserang virus. Sebenarnya saya pernah membaca beberapa blog ya dari orang-orang yang memang sudah punya pengalaman berurusan dengan sebuah server Linux yang sedang di-attacking secara real time. Jadi pada saat attacking real time itu kebanyakan dari mereka kalau tidak salah yang pernah saya lihat men-shutdown sistem terlebih dahulu dan membuat backup. Ya. Jadinya agar sistem itu bisa di-recovery terlebih dahulu daripada diserang sambil di-recovery. Jadi lebih baik dihentikan serangannya, dibuat backup lalu di-recovery. Lalu antisipasi utamanya itu kita mencegah
eh, user mengakses beberapa file yang cukup sensitif ya, seperti tadi saya jelaskan. Jadi pokoknya di limit pembatasannya untuk beberapa user yang bisa bilang di luar ketergantungan kita lah. Dan juga untuk sistemnya itu diupdate berkala mengikuti standar prosedur yang ada, sama juga apalagi ya, untuk networknya mungkin di apa ya kalau network? Kalau untuk segi jaringan mungkin dibuat private mungkin ya, agar user lain tidak bisa mengakses secara sembarang lah, kurang lebih seperti yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Ada yang nanya ya ini dari Kak Tiar Ridwan. Kalau OS desktop dijadikan server apakah bisa? Desktop ya, pas desktopnya itu seperti apa dulu? Sebenarnya bisa ya, tapi kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti kayak konfigurasi dan pengaturan keamanan. Eh, Dalam banyak kasus, OS desktop itu memiliki fitur yang sama dengan OS server, seperti dukungan untuk aplikasi server, koneksi jaringan, dan fitur keamanan. Tapi OS server itu seringkali dikonfigurasi untuk mengoptimalkan kinerja server dan keamanannya. Selain itu, OS server biasanya memiliki dukungan untuk aplikasi server khusus yang biasanya tidak tersedia di OS desktop. Jadi intinya OS desktop itu sebenarnya bisa aja dijadikan server, tapi kita membutuhkan server untuk digunakan secara lokal, ataupun kalau misalnya jumlah pengguna yang akses server tersebut sedikit. Tapi kalau misalnya kita pengen banget membuat sebuah server yang bisa diakses dari internet, maka disarankan untuk menggunakan OS server yang sudah dikonfigurasi secara khusus, karena begitu sudah dikonfigurasi untuk tujuan server ya, udah pasti OS tersebut lebih aman ketimbang sebuah OS desktop biasa. Gitu. Jadinya lebih minim akan serangan cyber yang bisa merusak lagi. Begitu. Baik. Ada pertanyaan dari Kak Nita Oktavia. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa kekurangan dan kelebihan dari Apache sama Nginx? Kalau buat Apache sama Nginx cuma bisa dipakai di OS Linux saja, apa yang lain juga bisa? Uh, kita untuk Apache dulu ya. Kelebihan dari Apache itu punya fitur yang cukup lengkap dan dapat diintegrasikan dengan berbagai modul yang ada. Gitu. Memiliki komunitas yang besar dan sangat aktif, sehingga kita mudah untuk menemukan bantuan dan dukungan jika terjadi masalah. Yaitu juga berkat penggunaan web server ini yang sangat luas dan besar dan sangat masif gitu. Dan juga sudah banyak digunakan oleh industri besar dan website populer, serta juga substansi pemerintahan. Kekurangan dari Apache sendiri, kinerjanya mungkin lebih lambat ketimbang dengan Nginx ya, dalam menangani permintaan yang banyak. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya ada traffic yang sangat besar masuk ke dalam server tersebut, Apache ini responnya kurang ketimbang Nginx. Dan selain itu, konfigurasi yang mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga untuk dipelajari dan diatur dengan benar, gitu. Berbeda dengan Nginx. Dan juga mengonsumsi sumber daya yang lebih banyak pada beban server yang cukup tinggi gitu. Dan untuk Nginx-nya itu kelebihannya adalah kinerjanya yang cepat dan mampu menangani beban server yang besar, konfigurasi yang lebih sederhana dan lebih mudah dipelajari, konsumsi sumber daya yang lebih sedikit pada beban server yang tinggi. Kekurangannya itu adalah fitur yang lebih sedikit dibandingkan dengan Apache dan komunitas yang lebih kecil dengan ketimbang Apache. Jadi kalau misal ada masalah, kemungkinan besar misalnya kita tertimpa masalah yang cukup langka nih, kita bertanya ke komunitasnya kemungkinan besar belum pernah menghadapi masalah itu ketimbang Apache. Jadi intinya Apache dan Nginx ini dapat digunakan pada OS
OS Linux, BSD, ataupun macOS dan Windows juga bisa sepertinya. Tapi kedua web ini lebih baik digunakan pada sistem operasi Linux sih, ya wajar lah. Keduanya juga bisa digunakan pada berbagai distribusi Linux seperti Ubuntu, CentOS, Debian yang saya gunakan kali ini, dan lain-lain. Selain itu, keduanya juga dapat digunakan pada platform cloud seperti Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud Platform, GCP, dan Microsoft Azure. Ini dari Kak Ikhtiar. Kemudian adakah hosting yang free atau tidak berbayar? Ya, ada. Sebenarnya banyak kok. Jadi, kita perlu ingat ya, kalau misalnya kita mau hosting yang gratis itu punya keterbatasan dan seringkali nggak sebaik hosting yang berbayar. Ya, wajar juga lah, apapun yang gratis pasti tidak akan sebagus yang dimana kita bayar. Jadi, ada beberapa contoh hosting gratis yang saya tahu, salah satunya Infinity Free ya. Jadi, menyediakan hosting tanpa biaya dengan fitur unlimited disk space dan bandwidth. Dan kemudian ada Free Hostia, menyediakan hosting gratis dengan fitur disk space 250 MB dan bandwidth 6 GB. Dan yang terakhir yang saya tahu adalah freehosting.com. Jadi dia itu menyediakan hosting gratis dengan fitur disk space 10 GB dan bandwidth 250 GB. Tapi kita perlu ingat lagi, ini kan gratis ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu, kita tidak boleh komplain sebenarnya, karena ya itu gratis gitu loh. Udah gratis masih banyak keluhnya ya. Oke, udah. FEI and Engine X cara bacanya. Oke, terima kasih Kak Danang atas koreksiannya. Ini dari mode gratis. Satu lagi Kak, bicara tentang web saya pernah konfigurasi mengenai web IPPBX dengan protokol Nginx. Kalau Nginx saat diakses dia menampilkan web yang sudah tersedia dan rapi, sedangkan Apache hanya masih berupa ngoding HTML. Mengapa demikian? Atau karena dia sudah berupa package? Nginx dan Apache memang punya perbedaan ya dalam cara mereka memproses permintaan HTTP dan menampilkan konten web. Nginx ya tadi bacanya, saya lupa. Biasanya lebih cepat dalam menangani permintaan HTTP dan memproses banyak koneksi dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan Apache biasanya lebih cocok untuk website yang kompleks dan memiliki banyak modul atau plugin. Namun pada akhirnya tampilan web tidak seharusnya dipengaruhi oleh jenis web server ya yang digunakan. Tampilan web ditentukan oleh file HTML, CSS, dan JavaScript. Jika tampilan web pada Apache masih berupa ngoding HTML, maka kemungkinan ada kesalahan pada konfigurasi file HTML yang di hosting sebelumnya. Jadi belum sepenuhnya siap atau tidak terikat dengan file CSS yang sudah dibuat lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang bertanya lagi dari Kak Jarwo. Izin tanya Bang, bedanya ini ketutupan. HTTP sama HTTPS apa ya? HTTP dan HTTPS itu adalah protokol komunikasi ya yang digunakan untuk mengirimkan data melalui internet. Jadi perbedaan itu adalah yang HTTP ya, itu singkatannya dari Hypertext Transfer Protocol. Jadi HTTP ini adalah protokol dasar yang digunakan untuk mengirimkan data antar web server dan web browser gitu. Jadi HTTP mengirimkan data dalam bentuk teks dan tidak menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang ditransmisikan. Sehingga data yang ditransmisikan melalui HTTP itu sendiri dapat dicuri oleh pihak ketiga yang memiliki akses ke jaringan yang sama. Jadi kurang aman. Sedangkan HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure adalah varian protokol HTTP yang menggunakan Secure Socket Layer atau SSL atau Transport Layer Security atau TLS.
untuk mengekskripsi data yang ditransmisikan antara web server dan web browser. Jadi contoh mudahnya seperti WhatsApp lah kalau tidak salah, end-to-end encryption. Baik. Ada yang Ilmu mau baru. tanya lagi dari DRZZ, mau nanya Kak, repositori di Linux itu fungsi buat apa ya? Apa sih? Bentar. Repositori. Jadi repository di Linux itu tempat penyimpanan online yang berisi paket-paket perangkat lunak yang bisa diunduh dan install pada sebuah sistem Linux. Jadi guna dari repository ini berfungsi untuk memudahkan pengguna Linux dalam mengunduh, menginstal, ataupun mengelola perangkat lunak pada sistem mereka. Jadi intinya untuk mempermudah penginstalasian ya, kurang lebih seperti itu. Ikhtiar, apa kekurangan dan kelebihan server Linux? Kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi tidak semua OS itu ya sempurna ya. Jadi ini yang saya tahu ya, kelebihan server Linux itu ketersediaan kodenya yang secara terbuka kalau tidak salah. Jadi sebagian besar distribusi Linux itu didasarkan pada kode yang terbuka. Jadi bebas lah gitu. Yang sangat memungkinkan untuk penggunanya mengakses dan memodifikasi kode sumber untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Jadi bisa diotak-atik lah. Dan yang kedua, keamanan yang lebih baik. Server Linux itu cenderung lebih aman daripada server lainnya, karena banyak distribusi Linux yang secara teratur diperbarui dengan patch keamanan dan update keamanan yang melindungi si sistem itu sendiri dari serangan jaringan dan malware dari luar OS. Dan yang ketiga itu fleksibilitas dan skalabilitas, kalau misalnya ya. Jadi server Linux itu dapat disesuaikan dengan mudah dan diatur sesuai kebutuhan. Sangat mudah dikonfigurasi untuk skala tampilan yang lebih besar gitu. Dan kekurangannya untuk server Linux ini kurangnya dukungan terhadap beberapa hardware ya. Jadi beberapa hardware itu mungkin tidak bisa didukung oleh Linux atau bahkan lebih parahnya tidak terdeteksi sama sekali gitu. Habis itu juga ada kurangnya dukungan dari vendor ya. Jadi Linux mungkin tidak memiliki dukungan yang sama dari vendor software dan hardware. Jadi bisa muncul sebuah masalah dan pembaruan ya. Mungkin memerlukan penyelesaian sendiri dari kitanya gitu. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk aplikasi tertentu. Server Linux itu mungkin tidak cocok dengan semua jenis aplikasi, terutama kalau aplikasinya memerlukan perangkat lunak yang khusus, jadi kemungkinan besar tidak akan support. Ini kayaknya ada pertanyaan nih terakhir kayaknya nih ya. Kalau mau mahir Linux, enaknya mulai dari belajar dari mana ya Kak? Dan apa saja poin penting dari belajar Linux? Ada beberapa cara sih sebenarnya untuk belajar Linux. Yang penting niat dulu, niat, tekad, usaha, dan doa. Tapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan yang adanya mencoba dulu Linux itu pada virtual machine ya. Kayak contohnya tadi saya menggunakan VirtualBox untuk menjalankan Debian 10 ya. Itu salah satu bentuknya sebelum kalian mencoba menginstal sebuah kernel Linux di dalam laptop kalian sendiri. Jadi laptop kalian itu dual boot, ada Windows, ada Linux gitu. Yang kedua itu membaca buku kursus atau membaca buku kursus ataupun mengikuti tutorial online ya. Jadi ada banyak sumber daya sebenarnya untuk kita bisa mempelajari Linux secara online di internet sudah bertebaran. Udah banyak caranya juga dan sebagian besar sudah lengkap sih. Jadi sebenarnya tinggal kitanya aja yang mau mengeksplorasi atau enggak. Dan yang terakhir yang paling krusial sebenarnya yang pernah saya lakukan adalah bergabung dengan komunitas Linux ya. Dan semakin populer jenis Linux yang kalian pakai, maka akan semakin populer, maka akan semakin banyak juga komunitasnya. Jadi kumpulan komunitas ini adalah orang-orang yang sebenarnya ingin memberitahu masalah yang ada beserta solusinya gitu. Jadi kalian bisa bertanya lah di situ. Jadi ada sedikit tambahan dari kakak, beberapa poin penting yang perlu dipahami untuk mempelajari Linux sendiri adalah
struktur file system Linux itu ya. Struktur file system Linux itu berbeda dengan sistem file Windows. Jadi mempelajari struktur file system adalah hal yang penting untuk memahami bagaimana cara si Linux ini bekerja. Yang kedua, shell Linux. Shell Linux itu adalah command line ya, yang digunakan untuk menjalankan perintah pada sistem Linux. Kayak tadi kakak memasukkan kode su di situ, dan kemudian kakak memasukkan password di situ. Nah, itu salah satu bentuk dari bash ya, atau shell gitu. Yang terakhir yang kakak tahu ya, command Linux. Jadi command Linux ini sebenarnya penting sekali ya untuk kita menjalankan file, directory, proses, ataupun jaringan ya. Jadi intinya kita harus paham dari command dari Linux ini, atau perintah ya, kode perintah. Ya kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih Kak Niko ya. Karena waktunya juga udah menipis ya, kalau masih ada yang mau bertanya bisa bertanya ke sosial medianya Kak Niko atau di chat nanti di grup ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang join di acara ini. Jangan lupa juga untuk teman-teman buat ikutin terus acara Ngajait ini selama bulan Ramadan ya, karena kita akan mendapatkan materi-materi yang sangat menarik tentunya. Dan terima kasih teman-teman yang dipersilakan untuk keluar Zoom. Saya selaku moderator acara hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.